Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alkentu Christian Taulin dari kelas 10R. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas keterampilan sejarah yang dimana soalnya yakni menganalisis kehidupan sosial, budaya, sejarah, tempat pariwisata, dan ekonomi pada masing-masing daerah asal teman-teman. Oke teman-teman, karena daerah yang saya tinggali di sini Manggarai, jadi saya akan mengambil dan memilih salah satu topik yakni pariwisata, dan pariwisata yang saya pilih di Manggarai ini yakni Wairebo. Wairebo adalah sebuah desa adat terpencil di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Wairebo merupakan salah satu destinasi wisata budaya di Kabupaten Manggarai, terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Di kampung ini hanya terdapat 7 rumah utama atau yang disebut sebagai Mbaruniang. Desa ini terletak di lereng Gunung Rinjani dan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki atau naik motor selama 4-5 jam dari desa Denge. Wairebo dinyatakan UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada Agustus 2012 dengan menyisikan 42 negara lainnya. Wai sendiri dalam bahasa Manggarai artinya ialah air. Penulisan Wairebo menggunakan satu kata dan tidak spasi seperti yang ditulis media. Desa Wairebo sendiri sudah berumur 1.200 tahun dan sudah memasuki generasi ke-20, di mana setiap generasinya berusia 60 tahun lamanya. Mbaruniang adalah rumah adat khas Wairebo yang terdiri dari 7 lantai. Bangunan ini dibuat dari bahan-bahan alami seperti kayu dan ilalang dan memiliki bentuk yang sangat unik dan menarik. Di dalam Mbaruniang, setiap lantai memiliki fungsi yang berbeda. Lantai pertama digunakan sebagai dapur, sedangkan lantai kedua hingga keenam digunakan sebagai tempat tinggal untuk keluarga. Lantai yang terakhir, yang disebut lentar, digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga dan sebagai tempat ritual. Masyarakat Wairebo adalah suku Manggarai dan mayoritas memeluk agama Katolik. Meskipun sebagian kecil masih mempertahankan animisme dan kepercayaan tradisional. Di desa ini masih ada banyak tradisi dan ritual yang dijaga dengan ketat dan dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Salah satu contohnya adalah tradisi Penti, di mana tradisi Penti ini merupakan sebuah ritual adat yang diadakan setiap tahun pada bulan September untuk memohon keselamatan, kesehatan, dan panen yang baik. Selain keindahan arsitektur Mbaruniang, Wairebo juga menawarkan pemandangan alam yang indah, di mana dikelilingi oleh gunung dan hutan. Desa ini menawarkan udara yang segar dan jauh dari kebisingan kota. Di mana saat berkunjung ke Wairebo, wisatawan dapat melakukan berbagai kegiatan seperti trekking, hiking, dan juga camping. Menurut legenda masyarakatnya, nenek moyang mereka berasal dari Minangkabau yang bernama Empo Maro, yang dimana Empo Maro berlayar dari Pulau Sumatera hingga ke Labuan Bajo. Empo Maro melarikan diri dari kampungnya karena difitnah dan ingin dibunuh. Kemudian, ia merantau ke beberapa kota. Pertama, ia singgah di kota Goa, Sulawesi, lalu berpindah lagi ke beberapa kota lain. Saat perpindahannya, Maro menemukan seorang istri, lalu ia mengajak istrinya tersebut ikut berpindah bersamanya. Pada suatu malam, Maro bermimpi bertemu dengan seorang petua yang berbicara kepada Maro untuk menetap dan berkembang biak di kampung Wairebo. Maro dan istri pun mengikuti apa yang petua itu katakan. Ia bersama istrinya mencari kampung Wairebo tersebut. Setelah sampai di Wairebo, Maro dan istrinya hidup dan menetap di sana. Wairebo tidak hanya memiliki keindahan desa dan alamnya saja. Ragam kehidupan dan sosialnya pun juga menjadi daya tarik. Di mana desa ini ditinggali oleh 44 keluarga dengan mata pencarian utama di sektor pertanian, seperti kopi, cengkeh, dan umbi-umbian. Aktivitas para wanita di desa adat Wairebo selain memasak, mengasuh anak, dan menenun, juga membantu kaum pria di kebun. Masyarakat Wairebo masih mempertahankan cara hidup sesuai budaya dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat Wairebo ini menggunakan mata air yang berasal dari pegunungan, di mana sumber mata airnya ini dinamakan dengan sosor, yang terbagi menjadi dua, yakni sosor pria dan sosor wanita. Jadi teman-teman, secara keseluruhan, Wairebo merupakan destinasi wisata yang sangat unik dan menarik di Indonesia. Desa tradisional yang indah ini menyimpan banyak keindahan alam, adat istiadat, dan budaya yang masih sangat kental. Dan juga menurut saya Wairebo ini patut sekali dikunjungi untuk orang-orang yang mencari keindahan alam. Oke teman-teman, itu saja pembahasan saya mengenai tugas keterampilan sejarah, yakni menganalisis kehidupan sosial, budaya, dan tempat wisata, ekonomi di wilayah tempat tinggal masing-masing. Jadi saya sekian dan terima kasih.